warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Teman-teman buruan siapin kopi. Habis itu kita bakal ngulas bagaimana dasar untuk bermain ketapel. Oke? Kalau sudah siap, kita seruput dulu, Bor. Yang Bor, kali ini kita coba membahas yang benar-benar menjadi dasar dalam bermain ketapel. Jadi dasarnya itu ada pertama kali banget cara pemegangan frame atau ketapel itu sendiri. Yang kedua itu cara memegang pouch. Dan tiga, itu baru kita nanti akan membahas masalah disiplin posisi. Jadi itu dulu yang kita bahas. Habis itu kita akan membahas bagaimana cara membidik. Oke, di sebelah saya sudah ada Mas Anang. Kita langsung praktekkan bersama Mas Anang. Oke Mas Anang, kali ini kita coba ngasih tahu ke para slingshot lovers yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ya itu. Sebenarnya kita untuk di mancanegara ya fine aja ya nggak. Yang penting slingshot lovers. Nah, untuk terkait dasar banget untuk cara memegang ketapel, kita bermain di Vince Grip, OTT, dan hammer yang memang kita rekomendasikan untuk dasar pemula ya. Nah. Ini jenis hammer pemegangan, pull, genggaman. Kita harus bisa merasakan bener nih. Cari kenyamanan ketapel tuh yang utama, cari kenyamanan waktu pemegangan. Kita rasakan bener posisi lurusnya. Para slingshot lovers, jadi gini, tadi sudah dibahas sama Mas Anang terkait bagaimana cara memegang frame atau ketapel itu sendiri. Ini kita bermain di OTT ya. Jadi intinya untuk di pemegangan frame itu adalah cari kenyamanan dari masing-masing penembak. Nah, jadi ini menurut di versi kita itu seperti yang disampaikan oleh Mas Anang tadi. Intinya kita harus senyaman mungkin memegangnya. Selanjutnya kita coba membahas bagaimana caranya memegang pouch. Nah, jadi pouch ini adalah kantung peluru yang sebagai tempat ammo itu ditaruh. Jadi itu ya. Nah, jadi saya agak deketin dikit. Intinya pouch ini kelihatan sepele, tapi kunci yang paling sangat mempengaruhi di perkenaan target itu ada di pouch ini. Nah, pouch ini yang kunci pertama juga harus tidak dianjurkan itu yang seperti ini. Ininya dijepit begini, ini tidak dianjurkan. Jadi lebih banyak yang berdasarkan pengalaman dan saya sendiri juga memegang pouch ini berada di setelah ruas jari ini. Nah, setelah luas jari ini dan dengan apa ini nih, dasar belakang bawah jempol ya, jempol. Nah, dan itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya megang peluru itu harus jadi ininya nekuk. Nah, kenapa ini nekuk? Karena nekuk ini jadi mempengaruhi adanya getaran ketika rilis. Nah, rilis peluru. Jadi lebih disarankan itu memegangnya ini. Nah, jadi begini. Jadi lurus begini. Kita coba memasang ammo. Ini ammonya. Ini sudah begini.
Ini di lurus. Jadi ini pastikan ini harus balance antara ini sama ini, jangan sampai ada selisih. Nah, ketika sudah siap dikantungkan seperti ini, tinggal posisi pemegangan seperti yang disampaikan tadi. Ini tidak boleh nekuk begini, dia cuma seperti ini. Nih, jadi posisinya akan seperti ini nih. Bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya kenapa ini sangat berpengaruh dari perkenaan dan kenapa ini harus lurus, tidak boleh menekuk. Jadi balik lagi nih dari kenyamanan, prinsip yang harus dipahami bahwa perkenaan itu berpengaruh dari pouch ini dan ini harus benar. Kita tidak boleh posisinya ini menghindari posisi saat kita pegang, posisinya jadi ada tekukan seperti ini, ada tekukan seperti ini. Nah, jadi tidak boleh ke atas, nggak boleh ke bawah, dan ini harus tetap balance. Jadi yang benar itu ini balance dan ini harus lurus. Nah, ketika ini lurus, pasti akan lari peluru itu akan lurus. Seperti itu. Balik lagi ke jarak juga ya. Kalau jarak kita karena banyak faktornya sebenarnya. Tembakan lurus itu bisa tergantung dari jarak, tergantung dari kualitas ketebalan karet, speknya karetnya sendiri. Tapi dengan jarak yang ideal 10-15 meter itu kita masih bisa menemukan tembakan yang lurus. Ya Mas ya? Masih lurus. Nah, jadi kuncinya pouch inilah yang membawa pengaruhnya juga. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba mempraktekkan posisi yang disebut posisi menembak. Nah, ini juga menjadi faktor yang harus sangat digarisbawahi oleh para pemula, karena ini faktor kadang disepelekan yang akhirnya ini menjadikan sebuah kejadian cedera karena disepelekan dari posisi disiplin badan ini. Seperti itu. Kecelakaan dalam bermain ketapel itu bisa dari cedera otot, bisa dari disebut hand hit. Jadi hand hit itu peluru mengenai tangan, atau bisa juga kejadian fork hit. Fork hit itu berarti terkena di garpu atau di ketapelnya ini. Dan ada lagi bisa terjadi hand slap. Nah, hand slap itu balikan karet ini bisa mengenai tangan kita. Nah, itu faktornya itu bisa terjadi karena tidak disiplinnya badan, posisi dalam menembak, dan kedua masih belum benar dalam pemegangan frame dan pouch. Jadi itu yang harus dipahamin ya. Kita langsung coba praktekin deh. Oke, Slingshot Lovers, ini kita sudah mencoba ada target di depan. Nah, sekarang bagaimana posisi dari sang penembak itu? Di sini ada Mas Anang. Karena Mas Anang ini termasuk penembak dengan tangan kanan. Nah, jadi yang pertama itu posisi badan itu harus 90 derajat. Nah, menghadap ke sini, dan ini targetnya sebelah sana. Jadi posisinya itu langsung menghadap ke samping, cuma kepala kita yang menghadap ke sana. Nah, ini bisa diperhatikan ya, posisi badan untuk menembak. Nah, posisi badan dalam menembak. Badan Mas Anang 90 derajat dan tangannya membentang ke target. Ada beberapa faktor juga. Kedisiplinan ini adalah dari posisi berdiri, posisi berdiri sampai bentangan. Seperti itu. Bentangan seperti ini.
Oke. Nah teman-teman para slingshot lovers bisa praktekkan dulu ini di dasar. Jangan memakai peluru dulu untuk para pemula. Jadi pahami dulu teknik dasar ini dan cara penarikan karet itu sendiri. Oke, yang cry bor. Kita sudah mengulas 3 dasar yang sangat penting untuk menjadi shooter ketapel, dan ini wajib harus dipahami benar-benar. Yang pertama kita tadi sudah mengulas bagaimana cara memegang ketapel dengan benar dan senyaman mungkin. Yang kedua kita juga sudah mengulas bagaimana cara memegang pouch dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, disiplin posisi dalam menembak. Yongkrai para slingshot lovers, itu sudah kita sampaikan 3 dasar untuk bermain ketapel. Semoga ini semua bermanfaat terutama untuk para pemula. Dukung terus channel ini supaya kami terus berkembang dan terus menginformasikan seputar ketapel di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Bukan bicara kiri, bukan bicara kanan. Kita bicarakan tentang Indonesia. Salam slingshot lovers.